Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini akan membahas mengenai strategi penguatan PDRB Jawa Timur guna untuk optimalisasi sektor unggulan dan juga pemerataan pembangunan yang ada pada kondisi wilayah di Jawa Timur, teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan strategi penguatan ekonomi yang berbasis PDRB dan juga rekomendasi kebijakan inklusifnya. Langsung saja ke poin utama, yakni Jawa Timur adalah kekuatan ekonomi nasional, namun dapat disparitas antar wilayahnya dan rendahnya produktivitas pertanian menjadi tantangan utama. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya di Jawa Timur mempunyai luas wilayah di 47.803 km persegi, merupakan wilayah kategori terluas di Jawa. Terus ada kontribusi PDRB yakni 14% nasional, yang menunjukkan bahwasannya Jawa Timur memiliki kontribusi terbesar kedua dalam skala nasional. Lalu untuk tantangannya di sini kurangnya pemerataan yang terjadi antara pembangunan di Surabaya dan juga Madura. Baik, dapat rekan-rekan lihat di sini sudah ada tabel perbandingan indikator antara daerah Provinsi Jawa Timur versus pertumbuhan yang terjadi di skala nasional untuk grafik kontribusi sektor ekonominya, teman-teman. Lalu untuk penjelasannya, yakni pertumbuhan Jatim mengalami angka 5,2% lebih tinggi dari nasional, tetapi inflasinya masih di angka 4,5% dan pengangguran masih di angka 5,8%, yang menunjukkan bahwasannya masih perlunya intervensi. Sektor industri mendominasi dengan 35% PDRB, sementara pertaniannya hanya 12%. Lanjut ke slide selanjutnya, di sini menerangkan bahwasannya adanya 3 sektor atau lebih prospektif ya teman-teman. Di antaranya ada agroindustri, pariwisata, dan juga ekonomi digital yang berupa UMKM. Untuk agroindustri ini sudah ada titik wilayah yang sudah memproduksi, contohnya adalah produksi pengolahan limbah tebu yang menjadi sumber energi bioetanol. Lalu untuk sektor wisata di Jawa Timur cenderung lebih banyak, seperti kawasan wisata Bromo, terus ada kawasan Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi, terus ada di Madura, dan juga di daerah yang lain. Lalu untuk yang terakhir ini dijelaskan bahwa adanya ekonomi digital itu berupa pelatihan e-commerce itu untuk pemerataan pembangunan yang ada pada sektor UMKM di wilayah masyarakatnya. Lalu untuk poin energi terbarukan, pemerintah Jawa Timur sudah mengadakan pembangunan untuk pemerataan ya teman-teman. Salah satunya adalah pembangunan PLTS yang ada di Madura. Fungsinya adalah menambah fungsi elektrisitas dan juga pemerataan pembangunan yang ada di wilayah Jawa Timur. Lalu untuk di poin strategi kebijakan, tentunya di sini ada beberapa poin yang perlu dicantumkan, yakni peningkatan fasilitas pertanian, dikarenakan di Jawa Timur tingkat hasil bumi pertaniannya masih cenderung rendah di angka 12%, teman-teman. Lalu ada program UMKM berbasis teknologi, yakni pengembangan digitalisasi di kawasan UMKM pada masyarakatnya guna untuk meningkatkan skala peningkatan ekonomi. Lalu dilanjut di penguatan pariwisata, itu dapat dikembangkan, contohnya adalah adanya sertifikasi kawasan wisata berupa homestay yang bersertifikasi internasional. Lalu ada stakeholder mapping dan juga anggaran. Di situ tercantum bahwasannya adanya sinergi antara pemerintah dan pihak swasta, sehingga terjalin suatu simbiosis mutualisme di mana akan berdampak pada kondisi ekonomi yang terjadi pada sektor pariwisatanya yang ada di kawasan Jawa Timur. Tentunya hal itu harus berskala kompetitif juga agar
mampu menarik wisatawan datang lebih banyak ke kawasan yang ada di Jawa Timur, teman-teman. Baik, menuju ke poin kesimpulan dan juga penutupan, bahwasannya disampaikan dengan sinergi multi pihak di Jawa Timur dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam entrepreneur.